Baik, ya. Jadi nama saya Bambang, Deputi Karantina Tumbuhan Badan Karantina Indonesia, yang juga sebagai apa pembina media perkebunan. Saya diundang oleh media perkebunan untuk memberikan arahan sekaligus membuka pada acara ini ya. Saya memberikan apresiasi yang luar biasa, sukses kepada media perkebunan atas dukungan semua BPDPKS, BPDB hadir dari Menko dan Badan seluruh Indonesia, para pakar-pakar perguruan tinggi hadir, juga dirangkaikan dengan eksibisi dan menampilkan berbagai produk-produk, mulai dari kegiatan-kegiatan on-farm sampai dengan kegiatan off-farmnya. Saya kira juga menjadi bahan bagi para pelaku industri kelapa sawit untuk terus mengembangkan ya, penekanan dari kami dari sisi media perkebunan. Tentunya dukungan kepada media perkebunan adalah sangat penting dalam rangka mengedukasi masyarakat dalam negeri maupun internasional terhadap apa yang sebenarnya terjadi, peran penting dari industri kelapa sawit nasional yang memberikan arti penting buat negara dan bahkan arti penting buat dunia. Saya katakan tadi bahwa kelapa sawit ini sebagai penyelamat hutan tropis dunia, kemudian sumber energi, sumber pangan masa depan. Ya. Tentu kita harus minta dukungan dari seluruh masyarakat internasional untuk menjaga sawit ini sebagai potensi yang harus kita jaga dan kita kembangkan untuk kemaslahatan umat manusia ke depannya. Apalagi setelah nanti energi fosil sudah nggak ada lagi kan gitu. Nah, pertemuan hari ini dalam rangka konferensi ini dilaksanakan selama 3 hari, 2 hari ya, 3 hari. Ya, saya kira ini sangat membantu pemerintah untuk menyebarluaskan informasi. Kemudian di antara mereka ada temu, ada diskusi untuk membicarakan terkait dengan perbaikan-perbaikan di on-farm. Kita tahu bahwa produktivitas kelapa sawit kita juga masih perlu ditingkatkan dari standar teknisnya. Kemudian upaya-upaya saya kunjungi stand-stand pameran ini sangat baik sekali, sangat beragam antara satu dengan yang lainnya. Saya kira menjadi poin penting bagi mereka yang datang pada acara ini untuk bertanya, untuk mendiskusikan, mengambil manfaat dari eksibisi ini. Saya kira itu. Ada lagi? Oke. Jadi pada prinsipnya Badan Karantina Indonesia itu punya tugas untuk menjaga sumber daya hayati Indonesia untuk kemaslahatan bangsa Indonesia kan begitu. Menjaga sumber daya hayatinya, kemudian menjaga kemungkinan masuk dan keluarnya organisme pengganggu tumbuhan, menjamin keamanan pangan supaya barang-barang yang diimpor dari luar negeri juga aman dikonsumsi oleh bangsa kita. Sebaliknya juga barang-barang yang diekspor sebagai negara yang bermartabat harus bisa menjamin bahwa setiap ekspor itu harus dijamin keamanan pangannya. Juga kegiatan-kegiatan yang lain, bagaimana menjaga agensi hayati, kemudian tumbuhan, hewan, ikan yang terkait dengan tumbuhan liar, satwa liar, tumbuhan langka dan sebagainya. Ya. Hal-hal itu yang dijaga oleh Badan Karantina Indonesia, dan kita juga punya tanggung jawab untuk memberikan fasilitas layanan ekspor impor dan kemudahan bagi pelaku usaha. Nah, ini menjadi poin penting. Jadi bagaimana karantina ikut memfasilitasi layanan kemudahan transaksi di border supaya dunia usaha terbantu, dimudahkan, tetapi dengan tetap menjaga eksistensi Badan Karantina, menjaga sumber daya Indonesia begitu. Nah, kemarin agak ada dinamika sedikit terkait dengan pemberlakuan peraturan Badan Karantina nomor 5. Saya kira itu hanyalah komunikasi yang diperlukan. Kenapa Badan Karantina harus menginformasikan
apa saja media pembawa yang harus diperiksa oleh karantina, itu supaya diketahui oleh masyarakat dan diketahui oleh masyarakat internasional. Yang pertama, sudah ada komitmen internasional bahwa setiap negara itu harus bisa menjamin bahwa setiap produk yang diekspor itu harus dijamin bebas organisme pengganggu tumbuhan. Kalau di tumbuhan, kemudian dijamin keamanan pangannya, tidak mengandung residu-residu yang membahayakan kesehatan. Oleh karena itu, diwajibkan bagi pelaku usaha untuk melaporkan kepada Badan Karantina Indonesia untuk mendapatkan jaminan dari negara melalui Badan Karantina Indonesia ketika akan mengekspor. Jadi kalau misalnya ada temuan yang tidak patuh terhadap ketentuan-ketentuan internasional, negara mitra itu tidak langsung juga melakukan penolakan, tapi mengkonfirmasi kepada negara yang mengirimkan. Dalam hal ini ke Indonesia melalui Badan Karantina Indonesia. Jadi bagi pelaku usaha ada jaminan terhadap produk yang diekspor itu gitu. Jadi dengan demikian jangan ditakuti, jangan menjadi cemas ketika diminta melapor ke karantina, karena sertifikat dari karantina itu adalah jaminan terhadap produk yang akan diekspor ke negara. Sehingga negara tujuan ekspor itu tidak semena-mena terhadap produk yang akan diekspor itu. Kalau tidak begitu ada temuan ketidakpatuhan langsung dimusnahkan atau ditolak gitu ya. Tetapi kalau ada garansi dan karantina dengan sertifikat fitosanitari misalnya, maka negara itu tidak sembarangan memperlakukan produk. Yang kedua, dengan ada jaminan dari karantina, nilai dari barang itu juga akan meningkat. Gitu. Jadi ada kepercayaan bagi konsumen bahwa barang ini adalah benar sesuai identitas produk itu. Gitu. Karena saat ini kan banyak sekali rekayasa-rekayasa dalam label seperti ini isinya berbeda, kemudian berpotensi membawa barang-barang yang berbahaya. Kalau ada jaminan dari karantina, nilainya menjadi lebih tinggi. Oleh karena itu disampaikan kepada segenap pelaku usaha memberikan respon yang positif terhadap upaya pemerintah memberikan kemudahan ini, tetapi juga ada nilai-nilai menjaga sumber daya hayati Indonesia. Ya, ya, saya kira tadi banyak saya berikan penjelasan ya, bahwa sawit itu adalah emas hijaunya pertanian, emas hijaunya perkebunan, gitu ya. Harus kita jaga dengan baik karena dia adalah tumbuhan yang paling efisien untuk menghasilkan pangan dan minyak gitu, dibandingkan tanaman lain-lain. Tapi di sisi lain kampanye negatif terhadap sawit ini terus digulirkan oleh negara-negara pesaing. Nah, bagi masyarakat kita, anak muda kita jangan ikut-ikutan gitu. Harus bisa mempertahankan. Nah, terus kemudian tantangan dalam negeri, produktivitas kita masih rendah. Ya, setidaknya 5 ton per hektar, Pak. Setidaknya ada 5 ton per hektar, sehingga penggunaan sumber daya lahan ini betul-betul optimal. Gitu. Ya, saya kira cukup ya.